Halo semua, perkenalkan kami dari KKN Unpad. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai kesehatan di masa pandemi, yang nanti kami akan menjelaskan kesehatan mulai dari mengenai COVID, mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta juga bagaimana mengenai kesehatan mental. Yang pertama-tama, kami akan membahas mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Jadi, COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau sering disebut SARS-CoV-2 yang muncul pada tahun 2019. Nah, virus corona ini dia menginfeksi sistem pernapasan. Kemudian diketahui banyak kasus virus corona ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu biasa, ataupun bisa juga menginfeksi saluran pernapasan sehingga menimbulkan gejala pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Atau juga ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, yaitu pernapasan berat yang terjadi di Timur Tengah, serta ada juga SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau penyakit pernapasan yang sudah masuk ke tahap yang berat. Nah, kenapa virus ini disebut SARS-CoV-2? Karena dia dapat menyebabkan gejala SARS ini, yaitu infeksi pernapasan berat. Kemudian gambaran dari mikroskop virus corona seperti ini, dia berbentuk seperti mahkota. Kemudian ini merupakan gambaran mikroskopik. Namun jika kita lihat secara kasat mata, dia akan tidak terlihat karena ukurannya itu sangat-sangat kecil, yaitu nanopartikel. Jadi untuk bisa dilihat hanya bisa lewat mikroskopik saja. Kemudian apa sih gejala jika kita terkena COVID? Jadi untuk mengetahui dan untuk sebagai bentuk pencegahan, kita harus tahu juga nih, kira-kira COVID itu saat menginfeksi akan menimbulkan gejala apa sih? Kita bakal sakit apa sih? Nah, ini beberapa gejala yang umum, salah satunya itu ada sakit tenggorokan, kemudian anosmia atau bisa dibilang adalah kehilangan kemampuan untuk membau ataupun merasakan seperti makanan ataupun benda yang memiliki wewangian seperti itu. Kemudian demam juga, kemudian juga akan merasakan batuk, sesak nafas, sakit kepala. Bisa juga seperti gejala-gejala flu, seperti keluarnya cairan pada hidung. Itu adalah gejala-gejala yang sangat umum jika ada orang ataupun pasien yang terkena COVID. Jadi kita harus tahu jika kita mengalami gejala itu, kita harus mulai sadar untuk secepatnya nanti kita mungkin ke klinik ataupun ke rumah sakit terdekat untuk mengecek gejala-gejala tersebut. Nah, kemudian kenapa sih orang bisa terkena COVID-19? Nah, jadi secara umum tuh penyakit bisa dibagi menjadi dua. Ada penyakit non-infeksi, ada penyakit infeksi. Penyakit non-infeksi adalah penyakit yang tidak ditularkan atau dia peroleh dari dirinya sendiri, seperti diabetes. Saat kita makan makanan yang tinggi gula, ataupun darah tinggi, hipertensi. Saat kita makan makanan yang tinggi garam, gitu, seperti itu. Kemudian COVID-19 masuk ke mana? Masuk ke penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang ditularkan dan juga dia memiliki etiologi ataupun penyebabnya adalah dari seperti mikroorganisme kayak virus, bakteri, ataupun jamur. Contohnya ada COVID-19 tadi, ada tuberkulosis, dan juga ada influenza atau flu. Kemudian untuk penyakit infeksi itu karena penyakit yang ditularkan dari satu individu ke individu lain, maka ada beberapa transmisinya. Dan COVID-19 juga memiliki beberapa cara ataupun metode penularannya sendiri. Nah, ini merupakan macam-macam cara penularan dari virus COVID-19. Jadi kita harus tahu agar kita bisa
uh, mencegah juga untuk terkena COVID ini. Jadi saat kita berinteraksi dengan orang lain ataupun saat berbicara dengan orang lain, kita tahu cara penularannya itu bagaimana biar kita bisa terhindar. Yang pertama ada kontak dan transmisi tetesan ini lewat tetesan seperti misalkan ada cairan dari hidung itu disebut tetesan atau droplet. Nah, jadi bisa langsung terkena tetesan tersebut. Misalkan aku nih lagi pilek terus ada tetesan, aku melap tetesannya di hidung ini pakai gini, terus nanti tiba-tiba aku salaman sama orang lain, otomatis kan tadi ada tetesan yang di dalamnya terdapat COVID-19, sehingga nanti saat kita salaman atau aku megang bagian tubuh orang lain itu akan bisa berpindah virus COVID-nya itu secara langsung. Kemudian ada juga yang lewat saat orang itu batuk ataupun bersin, berbicara atau bernyanyi. Jadi karena droplet tersebut ada di cairan yang ada di tubuh kita, COVID itu ada di cairan yang ada di tubuh kita, bisa lewat di hidung ataupun lewat mulut, lewat batuk itu. Nanti saat kita batuk nih, jika tidak ditutup, nanti kan batuk itu akan mengeluarkan seperti droplet-droplet ataupun kayak cairan-cairan seperti itu. Nah, jika ada orang di sekitar kita, terdekat kita, dan saat kita batuk itu tidak ditutup, maka droplet tersebut bisa berpindah ke orang tersebut yang ada di dekat kita. Maka kita harus memiliki kontak yang cukup jauh saat ingin berbicara ataupun saat ingin batuk, dan untuk batuk juga kita harus ditutup agar menghindari virus ataupun droplet dari batuk tersebut berpindah ke orang lain. Kemudian ada transmisi melalui udara. Nah, untuk transmisi melalui udara ini mungkin konsepnya adalah saat misalkan kita batuk lagi, terus kita nggak ditutup batuknya, otomatis droplet tersebut akan mengalir di udara. Jadi virus COVID tersebut akan ada di udara. Kemudian jika virus tersebut akan mengalir di udara kemudian sampai kepada orang lain gitu kan, udara itu sifatnya adalah dinamis ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jika udara yang terdapat virus COVID tersebut dihirup oleh orang lain, nah maka bisa terinfeksi juga. Maka dari itu kita juga penting untuk memakai masker agar kalau droplet yang ada virus COVID tersebut tidak keluar dari jangkauan tubuh kita, karena kan kita ibaratnya kalau memang sudah terkena COVID, ya udah tidak akan terinfeksi COVID lagi gitu. Kita udah kena COVID sehingga tidak menularkan orang lain. Jadi penting untuk menutup saat batuk, memakai masker agar virus COVID itu tidak bertransmisi atau tidak menginfeksi ke orang lain. Kemudian selain itu juga ada transmisi vomite. Kalau vomite ini adalah ada tetesan ataupun droplet itu yang menempel di benda. Jadi misalkan saat tadi mengelap droplet yang ada di hidung atau cairan yang ada di hidung, terus aku megang meja, otomatis meja tersebut itu kemungkinan ada terinfeksi, kemungkinan ada COVID-19-nya gitu. Karena dia dapat bertahan di media benda juga selama kurang lebih beberapa jam. Nah, kemudian jika benda tersebut disentuh oleh orang lain, maka besar kemungkinan jika dia memegang benda tersebut, kemudian dia makan dengan tidak cuci tangan, otomatis bisa juga terjadi kemungkinan terkena COVID. Bisa tertular COVID oleh droplet yang ada di benda. Seperti itu. Jadi kita harus ketahui dari ketiga transmisi ini untuk mencegah agar kita tidak menularkan orang lain ataupun kita tidak tertular oleh orang lain. Kalau kita sudah tahu, jadi kita lebih berhati-hati nih untuk memakai masker ataupun di keseharian kita selalu cuci tangan, karena kan kita tidak tahu benda yang di sekitar kita apakah terkontaminasi atau tidak.
Seperti itu. Nah, kemudian untuk pencegahannya, kira-kira gimana sih biar kita tidak terkena COVID? Nah, ini mungkin sudah banyak diberitahukan, baik itu di mana-mana, untuk kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker. Ini tadi kepentingannya adalah kita untuk mencegah menularkan atau tertular. Kita tidak menularkan dan juga tidak mencegah untuk kemungkinan tertular dari orang lain, karena kan kita sudah menutup saluran pernafasan itu, karena COVID-19 kan adalah penularannya lewat saluran pernafasan. Kemudian kita yang kedua harus rajin mencuci tangan seperti tadi, karena di sekitar kita bisa saja barang-barang tersebut sudah terkontaminasi, sehingga kita harus bisa menjaga kebersihan dari setiap aspek tubuh kita. Salah satunya adalah tangan yang sering kita gunakan untuk beraktivitas. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini kepentingannya tadi, droplet tersebut juga bisa lewat udara, sehingga tidak menutup kemungkinan saat kita berbicara, kita terhirup oleh droplet yang mungkin orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian menjauhi kerumunan, ini juga sama. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan yang masif atau yang secara luas, serta membatasi mobilitas. Jika kita di rumah aja, dan memang di rumah tersebut kita sudah diketahui tidak ada yang terkena COVID, sehingga kita bisa lebih besar untuk tercegah dari infeksi COVID tersebut, karena kan ditularkannya satu dari individu ke individu lain. Jadi sebisa mungkin kita membatasi mobilitas kita agar tidak kemana-mana, kita tidak bertemu orang yang mungkin terinfeksi COVID, sehingga kita terjaga juga kesehatan. Nah, ini juga cara pencegahan penularannya, memakai masker, rajin cuci tangan, hindari juga menggosok bagian-bagian tubuh yang mungkin dapat diindikasi nanti akan membuat virus itu masuk, lewat kita memasukkan jari ke lubang hidung ataupun menggosokkan mata. Kemudian jangan menggigit kuku, ini bisa juga nanti droplet tersebut kan ada di kuku, di telinga, dan lain-lain. Kemudian jika sudah ada timbul gejala-gejala, kita bisa sebisa mungkin nanti mungkin cek ke dokter. Nah, selain 5M tersebut, itu kayak salah satu pencegahan utamanya, kita juga bisa mencegah nih dengan vaksinasi. Nah, apa sih vaksinasi itu? Nah, vaksinasi itu merupakan pemberian vaksin yang khusus nanti diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan imun tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi nanti saat terpapar penyakit, kita udah punya sebuah imun tubuh yang akan membantu kita untuk melawan penyakit tersebut. Sehingga mungkin kita tidak akan terkena sakit, ataupun mengalami sakitnya hanya ringan, dan juga tidak akan menjadi sumber penularan. Jadi vaksinasi ini merupakan hal yang penting. Kita sekarang masuk ke cara kerja vaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu tadi merupakan suatu bahan atau produk yang nantinya akan menghasilkan sistem imun. Kemudian sistem imun itu akan melawan berbagai penyakit yang masuk. Kemudian di dalam vaksin itu terdapat virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, jadi bukan memasukkan virus yang bisa menginfeksi. Jadi yang dimasukkan adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Jadi kemungkinan untuk menginfeksi atau kita terkena virus ataupun penyakit akibat virus tersebut adalah kecil atau tidak mungkin sama sekali, karena sudah dilemahkan ataupun sudah diambil sebuah hal yang bisa menginfeksi orang tersebut. Jadi kemungkinan untuk terinfeksinya adalah sedikit. Nah, kemudian nanti jika dimasukkan, vaksin tersebut akan merangsang sistem imun kita untuk membuat antibodi ataupun zat kekebalan tubuh. Nah, antibodi inilah yang nanti akan melawan penyakit-penyakit yang masuk, virus-virus yang masuk. Kemudian dia akan mengingat juga virus yang dia kenali tersebut, sehingga saat virus tersebut masuk berkali-kali pun nanti antibodi tersebut akan melawan virus tersebut. Seperti itu kurang lebih inti dari cara kerjanya. Jadi dia bertujuan untuk membentuk sebuah antibodi yang bertujuan untuk
meningkatkan imun tubuh kita, kemudian dia akan melawan semua virus-virus ataupun penyakit yang masuk sesuai dengan memori yang dia ingat virusnya gitu. Nah, mungkin untuk animasinya akan lebih jelas seperti ini. Kita akan nonton animasi terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, jadi saat disuntikan itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, virus dilemahkan ini akan masuk ke tubuh kita. Nah, ini dia akan menyerupai seperti virus. Nah, kemudian ada sel-sel tubuh ataupun ini adalah sistem imun tubuh kita nih yang seperti ini. Ini adalah vaksin tadi, virus yang dilemahkan. Nah, kemudian nanti si vaksin ini akan dilawan oleh sistem imun tubuh kita dengan mudah karena tadi sudah dilemahkan. Dia akan mudah untuk dilawan. Kemudian nanti sistem imun tubuh kita akan mengingat, oh ini namanya vaksin, ini namanya virus corona gitu. Dia akan mengingat virus corona tersebut. Nah, dalam suatu kejadian nih, ada virus corona yang masuk, yang beneran, yang tidak dilemahkan, yang bisa menginfeksi. Nah, kemudian karena sistem imun tubuh kita sudah mengingat, oh itu coronavirus yang menginfeksi itu ya, dia akan dilawan. Nah, sehingga kita tidak terkena penyakit. Seperti itu, kurang lebih gambaran dari cara kerja vaksin. Nah, kemudian banyak yang bertanya-tanya juga nih, apakah vaksin halal atau enggak sih? Nah, terus kenapa masih banyak yang belum divaksin? Nah, vaksin itu sudah halal 100% karena dari MUI juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu halal, sehingga kita tidak perlu takut untuk divaksin. Selain itu, tadi kita juga melakukan vaksinasi ini, tujuannya adalah untuk mencegah agar kita memiliki sistem imun yang kuat, sehingga saat kita pun pada akhirnya terkena virus tersebut, di samping kita sudah melakukan 5M, memang misalkan amit-amitnya kita terkena virus COVID, kita sudah punya pertahanan lagi, yaitu vaksin tersebut, dengan konsep seperti tadi. Jadi, kita sudah memiliki 3 lapis pertahanan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih kalau emang halal masih banyak yang nggak percaya vaksin? Nah, karena selama ini masih banyak informasi yang masih kurang tepat ataupun informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ataupun hoax. Salah satunya adalah saat kita divaksin, katanya kita akan meninggal 2 tahun setelah menerima vaksin. Nah, itu salah besar. Tidak ada kaitan antara vaksin dengan kejadian meninggal pada seseorang. Kemungkinan meninggal tersebut memang karena mungkin pasien yang divaksin tersebut memang sudah punya sebuah penyakit yang memang berat sehingga tidak dapat ditahan lagi oleh tubuhnya, dan itu semata-mata bukan karena vaksinnya, memang tubuhnya yang sudah tidak dapat melawan penyakit tersebut. Itu jadi merupakan salah satu informasi yang salah. Kemudian yang kedua, kalau divaksin kita akan ditanam sebuah chip ataupun sebuah barang-barang gitu agar kita diketahui tempat ataupun posisinya untuk dilacak. Nah, itu juga salah. 100% sebagai mahasiswa kedokteran ataupun yang akan menjadi dokter nanti, kita belajar bahwa vaksin itu memang ada unsur apapun yang di dalamnya ditanamkan kepada orang lain untuk melacak ataupun mengetahui informasi seseorang. Jadi 100% tidak ada unsur melakukan vaksin ini untuk melakukan pelacakan ataupun untuk membatasi ruang gerak seseorang ataupun sebuah individu seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah informasi juga, informasi yang salah. Kemudian yang ketiga, vaksin memiliki efek samping pada mungkin
beberapa bagian tubuh kita. Nah, itu juga salah. Itu tidak ada efek samping yang seperti itu, karena mungkin efek samping yang terjadi jika divaksin itu sistem imun tubuh kita akan bekerja secara lebih keras dibanding tidak divaksin, kemudian akan menimbulkan gejala-gejala ringan seperti mungkin akan demam ataupun lemah, lemas, seperti itu. Dan itu normal, nanti akan kembali pulih jika kita makan dengan teratur ataupun kita kemudian istirahat dengan cukup, nanti akan kembali pulih untuk tubuh kita. Nah, kemudian vaksin Sinovac disebut untuk kelinci percobaan. Nah, ini salah, karena itu sudah melakukan pengujian, sudah diuji berulang-ulang kali untuk diketahui efeknya, dan tidak akan bertujuan untuk menyakiti ataupun menjadikan percobaan seorang pasien. Seperti itu. Terus yang terakhir, mengandung bahan-bahan yang tidak halal seperti mungkin babi. Itu juga salah, karena di dalamnya cuma ada unsur virus yang sudah dilemahkan, dan virus tersebut tidak akan menginfeksi karena sudah benar-benar lemah, tidak punya komponen yang bertujuan untuk menginfeksi. Jadi kenapa masih banyak yang tidak percaya vaksin adalah faktor-faktor seperti itu, masih termakan oleh informasi-informasi yang kurang tepat ataupun hoax. Jadi aku juga di sini untuk memberitahu bahwa vaksin itu tidak ada unsur kaitannya untuk menyakiti ataupun membuat seseorang menjadi sakit ataupun dilacak ataupun dan sebagainya. Jadi tidak usah takut untuk divaksin. Bisa, jadi Pak. Lebih enak kayak gini ya. Di sini lebih enak naiknya daripada dari situ. Pasti. Nah, kemudian jika sudah 5M dan vaksin, kira-kira masih bisa terkena COVID nggak ya? Jawabannya adalah iya. Nah, tapi tenang aja, kita pakai perumpamaan seperti ini. Jika kita mau keluar rumah, kemudian kita khawatir akan terkena hujan atau tidak, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan payung. Nah, saat kita sudah memakai payung pun, mungkin akan ada rintik-rintik hujan yang sedikit mengenai tubuh kita. Maka itu kita melakukan proteksi lain, mungkin jika ingin tidak terkena hujan ataupun air dari hujan tersebut sama sekali, kita pakai jas hujan juga. Nah, konsepnya itu seperti itu. Kita harus 5M secara rutin, kemudian sudah melakukan vaksinasi juga, itu ibaratnya sudah memakai payung. Nah, kemudian ada lagi nih sebuah pencegahan yang mungkin bukan hanya untuk COVID-19 ya, tapi untuk semua penyakit, yaitu adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola bersih hidup dan sehat ini bisa diterapkan di keseharian kita, bukan cuma untuk mencegah virus COVID, tapi mencegah semua unsur-unsur penyakit seperti itu. Nah, kemudian aku akan menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat juga. Mungkin ini kaitannya bukan hanya COVID, tapi semua aspek kesehatan. Jadi apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri kita sendiri ataupun setiap anggota keluarga agar dia dapat menolong dirinya di bidang kesehatan, di aspek kesehatan, serta berperan aktif dalam kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, perilaku kesehatan ini, perilaku hidup bersih dan sehat mencakup tentang gizi, olahraga, kemudian gaya hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masing-masing kita sebagai individu. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat ini bukan hanya berbicara mengenai perilaku kita, tapi perilaku yang bisa berdampak pada orang-orang lain di sekitar kita. Enggak, maksudnya yang di sini.
Nah, kemudian apa sih manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat itu? Nah, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat yang secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar kita dapat menjalankan hidup bersih dan sehat. Nah, itu berkaitan juga untuk menghindari setiap penyakit juga kan ya. Kalau kita sehat, otomatis kita terhindar dari penyakit. Dan juga definisi dari sehat itu bukan hanya sehat secara fisik. Mungkin yang kita ketahui selama ini sehat secara fisik, tapi sehat itu adalah definisi tidak sakit baik secara fisik, mental, dan juga psikis. Jadi mental dan psikis juga itu berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya secara fisik aja. Secara fisik kayak mungkin pusing, demam, batuk, itu secara fisik. Tapi ada juga faktor lain secara mental dan juga psikis. Seperti itu. Jadi kita bisa mencegah hal tersebut untuk menanggulangi masalah kesehatan dengan PHBS ataupun perilaku bersih dan sehat. Sehingga kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas setiap anggota keluarga dengan melakukan PHBS ini. Saat kita sakit pun, kita nantinya akan terganggu dalam setiap aktivitas, baik itu sekolah, kerja, dan hal-hal lain. Sehingga kualitas hidup kita bisa terjaga dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian PHBS itu meliputi apa sih? Jadi ada PHBS di rumah, khususnya rumah tangga, PHBS di sekolah, di tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Mungkin yang pertama mengenai PHBS di rumah tangga, ini penting untuk upaya memberdayakan setiap anggota yang ada di rumah agar kita tahu kira-kira perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa sih, apakah kita mampu melaksanakannya atau tidak. Nah, kita juga berperan aktif untuk dalam gerakan kesehatan-kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini manfaat PHBS untuk rumah tangga adalah kita bisa membuat setiap anggota keluarga kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit, kemudian anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga kita menjadi giat bekerja, dan pengeluaran akan lebih sedikit karena dapat difokuskan untuk memenuhi gizi, untuk makan, untuk pendidikan, dan untuk modal usaha. Nah, jika kita tidak sehat ataupun sakit, otomatis kita akan keluar biaya nih untuk berobat ke rumah sakit, kemudian mungkin akan terganggu bekerja, dan mungkin akan bisa menularkan ke anggota di sekitar kita kan tadi ada penyakit infeksi dan non-infeksi. Infeksi bisa menularkan ke anggota di rumah kita. Jadi ini adalah manfaat PHBS di rumah tangga. Nah, ada 10 aspek nih untuk PHBS di rumah tangga. Ini pun mencakup semua aspek ya, jadi bukan hanya mengenai penyakit infeksi, tapi juga untuk penyakit non-infeksi. Yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kita wajib melakukan perilaku ini. Kemudian memberikan ASI eksklusif. Ketiga adalah menimbang balita setiap bulan. Keempat adalah menggunakan air bersih. Ini setiap hari kita harus menggunakan air bersih. Kemudian 5, mencuci tangan dengan air dan sabun. Ini bisa berkaitan juga dengan penyakit infeksi seperti COVID tadi, mencegah untuk terjadi penyakit infeksi. Kemudian menggunakan jamban yang sehat. Ini berkaitan juga dengan penyakit infeksi, namun lebih ke penyakit seperti cacingan dan lain-lain. Kemudian memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Ini mencegah seperti penyakit demam berdarah dari nyamuk. Kemudian makan buah dan sayur setiap hari. Ini untuk mencegah seperti penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit darah tinggi yang pengaruhnya adalah karena makanan. Kita bisa makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian 9, melakukan aktivitas setiap hari, aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, yang 10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Karena merokok itu dapat menyebabkan diri kita ataupun orang lain itu akan terganggu saluran pernapasannya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk menerapkan perilaku itu bersih dan sehat dari segi gizi adalah kita mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, jadi jangan satu macam aja. Disertai dengan buah dan sayur, kemudian pola hidup aktif dan berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menerapkan pola bersih hidup dan sehat tadi dengan cuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan di sekitar kita dan lain-lain. Ini ada beberapa pedoman gizi seimbang juga. Biasakan makanannya beraneka ragam. Jadi jangan cuma makan nasi aja, mungkin kita pakai lauknya juga yang beraneka ragam, pakai sayur juga. Jadi agar menjaga
kebutuhan nutrisi di tubuh kita itu bisa terpenuhi. Kemudian jangan kurangi makanan yang manis, mencegah diabetes, asin, mencegah hipertensi, dan juga berlemak, mencegah kegemukan. Lakukan aktivitas fisik setiap hari. Ini untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Kemudian sebisa mungkin makan lauk yang mengandung protein tinggi. Ikan itu adalah salah satu lauk yang proteinnya tinggi. Jadi kita harus menjaga lewat makanan juga, lewat lauk-lauknya. Cuci tangan juga dengan sabun dan air mengalir. Kemudian biasakan menyediakan waktu untuk sarapan pagi. Sarapan pagi ini berfungsi untuk menjaga energi yang ada di tubuh kita agar bisa terjaga. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih. Kelapan, banyak makan konsumsi buah dan sayur. Serta yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan ini untuk mengetahui kandungan makanan itu terus ada apa aja di dalamnya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk penyakit-penyakit akibat gizi itu bisa terjadi bermacam-macam seperti obesitas atau kegemukan jika banyak makan yang berlemak, kemudian stunting atau tinggi badan yang tidak normal akibat kurangnya nutrisi, kemudian diabetes jika kita makan banyak makanan yang tinggi gula, serta anemia. Anemia ini adalah kekurangan darah jika asupan nutrisi yang terdapat zat besi tersebut kurang. Ini zat besi dapat diperoleh banyak di sayur-sayuran maupun buah-buahan. Jadi penting untuk makan sayur dan buah. Itu untuk penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi. Dan yang terakhir, jadi kita bisa menjaga kesehatan kita dimulai dari keluarga dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tetap jaga kesehatan buat semuanya, tetap jaga 5M-nya, kemudian jangan takut untuk vaksin, serta lakukan PABS ini setiap hari di lingkungan rumah, sekolah, kerja, dan di lingkungan masyarakat, serta di kehidupan kita sehari-hari. Berikut mengenai COVID dan PABS, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai mental health. Oke, sebelumnya terima kasih pada rekan saya. Selanjutnya, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irham Razak Perdana Kusuma dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan sharing mengenai materi mental health. Mangga, Kang. Oke, jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan mental. Mungkin masih cukup awam untuk membahas tentang kesehatan mental, namun ternyata ini adalah salah satu dasar dari semua kesehatan yang terjadi di diri kita. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak dan teman-teman semua, ada tingkatan mengenai kesehatan mental, yaitu kita sehat tanpa banyak pikiran, tanpa hal-hal yang membuat kita down. Namun ada juga setelah itu mulai gejala kecemasan, kita cemas berlebih, sulit tidur, lalu stres itu mulai mempengaruhi pikiran, dan depresi. Biasanya depresi ini yang dikategorikan sebagai orang dengan gejala gangguan mental. Atau kalau di desa itu seringkali disalahartikan dengan orang yang sakit jiwa. Selanjutnya, dengan memiliki mental yang sehat, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat dan menjalankan kehidupannya, seperti lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup, sehat secara fisik atau jasmani, dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dapat berkontribusi di masyarakat, bekerja secara produktif, sadar akan potensi yang dimiliki. Tentu jika kita memiliki mental yang sehat dan juga kita memiliki kondisi kejiwaan yang baik, kita akan dapat berhubungan dengan orang lain dan mengembangkan potensi kita. Dan tentunya akan mempengaruhi sistem kekebalan imun kita. Jika kita memiliki kesehatan mental yang baik dan kesehatan jiwa yang baik,
fisik kita pun akan ikut baik karena tentunya dapat melakukan beberapa aktivitas dan juga dapat melakukan beberapa kegiatan yang memberikan dan menggali potensi yang kita miliki. Lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada poster animatif yang akan saya sedikit sharing ke teman-teman semua. Saya mengutip ini dari Instagram, judul akunnya Studio Jiwa. Ya, akan saya jelaskan sedikit-sedikit. Kita harus mampu berdamai dengan diri sendiri. Pertama, kita harus memahami pikiran kita sendiri. Kadang memang kita sulit untuk mendefinisikan apa yang terjadi dalam diri kita ataupun apa yang terjadi di pikiran kita. Namun kita harus memilah mana yang perlu dipikirkan, mana yang harus kita lupakan. Karena nggak semua hal itu perlu kita pikirkan. Hal-hal yang justru membuat beban pikiran dan akan menimbulkan kecemasan berlebih, baiknya kita pilih untuk tidak kita pikirkan. Namun kita harus mencari solusi. Selanjutnya kita dapat menjadi support system maupun mencari support system. Support system itu lebih tepatnya seperti orang yang dapat memberikan dukungan secara moral. Nah, kita sendiri dapat melakukan hal itu kepada orang lain yang sedang memiliki kecemasan berlebih ataupun gejala depresi, maupun kita dapat mencari sahabat, orang tua, ataupun anak kita sebagai support system yang menguatkan kondisi kejiwaan dan kondisi mental kita. Lalu jika sudah mengalami kecemasan berlebih dan mulai menunjukkan gejala yang lebih parah, kita perlu berkonsultasi dengan bantuan profesional. Nah, ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman, ada psikolog ataupun psikiater. Untuk tahap awal, kita dapat berkonsultasi dengan psikolog. Saat ini banyak sekali psikolog-psikolog yang terbuka untuk berkonsultasi, bisa secara formal ataupun non-formal. Selanjutnya, jika sudah ada rujukan dari psikolog, jika gejala depresi kita semakin parah, kita akan dirujuk ke psikiater. Nah, yang terakhir ada juga nih, sadar bahwa emosi dan pengalaman adalah bagian dari kehidupan. Jadi, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, itu adalah merupakan bagian dari kehidupan. Kita perlu menerima dan juga memberikan atau mencari solusi terhadap perasaan ataupun pengalaman yang telah kita lalui. Kita harus menyerap intisari-intisari yang telah kita alami sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih dewasa. Nah, selanjutnya di bawah ini ada cara-cara yang lebih tepat untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, ada ambisius tapi realistik. Tentu kita untuk menggapai sesuatu ataupun menggapai apa yang kita impikan harus memiliki ambisi. Namun, jangan sampai ambisi tersebut membuat kita jadi lupa diri. Kita harus tetap realistik. Kita harus tahu batasannya saat kita sedang menjalani atau memproses suatu ambisi tersebut, saat kita sudah merasa, oh ini limit saya, atau oh ini sepertinya sudah tidak bisa saya lanjutkan lebih. Kita harus realistik, oh cukup segini. Dan kita harus berdamai bahwa apa yang kita atau yang saya dapatkan saat ini merupakan hasil jeripayah dan juga kerja keras yang tidak selalu harus mencapai target. Tapi inilah kemampuan saya dan ternyata saya bisa loh sudah sampai sejauh ini. Jadi jangan kecil hati dan jangan terlalu mengambil resiko. Selanjutnya membuka diri. Nah, membuka diri ini mungkin untuk adik-adik atau teman-teman yang mungkin kesulitan membuka diri atau berkomunikasi mengenai perasaan ataupun apa yang sedang dipikirkan, perlu sekali membicarakan hal tersebut dengan orang yang dipercaya. Khususnya untuk teman-teman kalau misalnya masih SD, SMP, dapat berkonsultasi atau membicarakan membuka dirinya kepada orang tua. Dan orang tua pun saya mohon dapat mengerti apa yang anak maksud atau yang anak ceritakan. Jangan langsung menjudge, jangan langsung seakan-akan apa yang anak ceritakan itu melenceng. Coba kita dengarkan dan kita terima dulu. Selanjutnya kita carikan solusi atau jalan tengahnya. Jika ada peduli dengan diri sendiri. Tentu peduli dengan diri sendiri seperti tadi yang sudah saya paparkan mengenai PHBS, contohnya kita peduli akan gizi kita, tentang protokol kesehatan, dan juga tentunya tentang kesehatan mental kita. Tidur lebih awal ataupun tidak terlalu sering membuka media sosial akan berdampak sangat baik kepada kesehatan mental kita. Dan juga jangan membandingkan
diri kita dengan orang lain selalu yang lebih tinggi. Kadang kita harus melihat ke bawah, jangan hanya melihat ke atas. Lalu selanjutnya fokus ke hal-hal yang ada di dalam kontrolmu. Kita harus fokus ke dalam hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Nanti selanjutnya akan saya lebih jelaskan di slide selanjutnya. Dan juga tadi yang saya sebutkan, istirahat yang cukup, tidur lebih awal, itu akan menjamin kesehatan mental kita. Jadi untuk adik-adik, jangan terlalu sering main game atau buka HP saat sudah waktunya untuk tidur ya. Mantap, Kang, lanjut. Nah, di sini ada reminders. Reminders itu pengingat. Jadi pertama kita akan melakukan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Kita dapat mengkategorikan beberapa aktivitas di sehari-hari yang dapat kita golongkan penting atau tidak terlalu penting. Seperti kalau misalnya kita bisa mengerjakan tugas hari ini, kita kategorikan ke dalam penting, lalu main game adalah hal yang tidak terlalu penting. Maka kita akan dahulukan kegiatan yang penting. Atau misalnya kalau Bapak atau Ibu-Ibu harus mengurus ternak, atau harus ke sawah, itu penting. Selanjutnya yang kurang penting mungkin kegiatan-kegiatan misalnya arisan atau misalnya kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu bisa kita kategorikan. Nah, selanjutnya ada sudah banyak waktu yang terbuang, maka kembali merancang waktu. Nah, saat kita merasa waktu kita semakin sempit dan waktu kita terbuang sia-sia, ada baiknya kita merancang kegiatan atau waktu. Nggak harus yang susah, nggak harus yang kayak ditulis gitu. Kira-kira kita pikirkan aja, kita renungkan, oh besok saya nggak akan kerjain ini dulu karena ternyata ini yang ngebuang waktu saya. Saya akan mengkategorikan ini sebagai yang tidak penting. Saya selanjutnya akan mengerjakan ini yang menurut saya lebih penting. Lalu sedikit atau apapun itu progres, tetap saja itu namanya progres. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang tadi saya bilang di awal, apapun yang Bapak-Bapak Ibu lakukan sedang dilakukan atau on progress, menurut saya itu sudah sangat baik. Walaupun merasa kayak sangat lambat atau sangat tidak seperti ekspektasi di awal, tapi itu sudah menunjukkan progres dan kemauan kita untuk berusaha. Jadi kita harus mengapresiasi diri kita sendiri atau memberikan kado kecil atau memuji diri sendiri karena oh saya bisa nih, oh saya sudah sampai sini, oh ternyata saya udah lebih maju selangkah dari orang lain ya, kayak gitu. Lalu yang bukan tanggung jawab, jangan untuk membuat semua orang terkesan. Kadang kita kayak pengen membuat orang lain tuh wah ke kita atau enggak terkesan sama kita. Hal tersebut lebih baik kita turunkan karena kita cukup membuat diri kita terkesan dan membuat diri kita berguna untuk orang lain. Itu adalah nilai kehidupan yang menurut saya sudah dapat ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman kita tanamkan semenjak sekarang. Lalu banyak belajar dari apapun yang sudah dilakukan. Itu sama kayak kita menjadikan pengalaman sebagai guru. Nah, stop menunda. Banyak banget hal yang membuat kita menunda, tapi harus kita stop. Tentunya seperti menunda mengerjakan sesuatu, menunda membuat keputusan yang penting, menunda hal-hal membereskan masalah misalnya, atau menunda kegiatan-kegiatan yang seharusnya didahulukan. Walaupun sebetulnya kadang kita ada di fase yang kalau kata orang Sunda mah hoream, tapi alangkah baiknya istirahat yang cukup, tapi harus segera mengejar target tersebut. Jangan terlalu menunda sesuatu, apalagi lari dari masalah. Nah, ini yang tadi saya pengen menjelaskan lebih lanjut, yaitu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang memang nggak bisa kita kontrol, kita harus biarkan. Nah, yang di luar kontrolku, itu opini orang lain. Jadi saat orang lain beropini tentang kita atau tentang apa yang kita lakukan, yaitu bukan kontrol kita, terserah dia. Kita jangan diambil hati, jangan dijadikan itu sebagai patokan. Yang jadi kontrol kita adalah respon terhadap opini orang lain. Kalau misalnya orang bilang, kamu mah kerjanya di situ-situ doang, tapi seenggaknya kita bisa menghidupi anak istri kita, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu respon yang udah kita lakukan. Toh dia nyinyir atau dia mengkomentari hidup kita, kita dapat melakukan sesuatu untuk minimal keluarga kita. Jadi kalau misalnya opininya cuma kayak gitu, jangan diambil hati, jangan dijadikan pikiran berlebih. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa lalu? Misalnya kita pasti memiliki masa lalu yang tidak selalu baik. Entah itu menakutkan, entah itu memang memalukan, entah itu
tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah respon akan masa lalu. Atau kita harus beranjak ke depan, ke masa yang akan datang. Kita harus mempersiapkan kayak, oh aku mau sekolah di sini. Oh aku mau punya temen kayak gini. Walaupun misalnya masa lalunya, oh, aku dulu sekolah di situ, punya temen yang misalnya kayak gini, kayak gitu. Tapi respon yang akan datangnya, aku harus lebih baik dari masa lalu. Selanjutnya di luar kontrol kita adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah kita merencanakan kayak aku pengen punya teman gini, pengen kerja di sini, pengen punya pekerjaan atau teman atau sekolah kayak gini, tapi kita nggak bisa kontrol. Yang seperti saya bilang, ambisius tapi realistis. Jadi saat kita sedang on progress atau di perjalanan menuju masa depan, kalau misalnya emang udah ada sesuatu nih, kayak udah kita realistis aja. Karena kita nggak bisa kontrol di masa depan akan terjadi apa. Dan kita yang bisa kontrol adalah perkataan dan perbuatan yang mempengaruhi masa depan. Percayalah, perkataan yang kita ucapkan ataupun perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan kita. Semakin kita bermanfaat untuk orang banyak dan semakin kita berbuat baik, maka tentu kita akan menjadi seseorang di masa yang akan datang. Selanjutnya, di luar kontrolku itu adalah bertambah dewasa, penyakit, dan kecelakaan. Usia yang bertambah itu adalah kontrol kita, penyakit, contoh seperti ada COVID saat ini, yang kita semua tidak harapkan, tapi itu di luar kontrol kita, karena itu terjadi di global atau seluruh dunia. Dan juga kecelakaan. Yang dalam kontrol kita adalah menjaga dan merawat diri. Tentu kalau yang kecelakaan itu bisa saya garis bawahi, saat kita merasa ngantuk atau kita merasa lelah, lebih baik kita tidak melanjutkan perjalanan tersebut. Karena itu salah satu dari praktek kita menjaga atau merawat diri. Dan misal untuk teman-teman menjaga dirinya itu misal menggunakan pakaian yang sopan. Karena seperti yang sudah banyak diberita, sexual harassment atau pelecehan seksual, walaupun misalnya orangnya berhijab, tetap bisa dilecehkan kan. Nah, kalau teman-teman pakai baju yang lebih terbuka lagi, atau enggak misalnya lebih terlihat seperti bad tuh auranya buruk gitu ya, kayak kita nakal atau kita dianting misalnya cowok atau perempuan pakai baju yang terlalu terbuka, tentu akan lebih menimbulkan gejala kecenderungan pelecehan seksual itu terjadi. Dan menurut saya itu bisa kita kontrol dengan kita menutup. Minimal kalau teman-teman belum berhijab atau berkerudung, pakai baju yang sopan tertutup. Kalau untuk laki-laki, ya seminimal mungkin kita menjaga pandangan dan juga menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena diri kita atau perbuatan kita di masa yang sekarang kita lakukan akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi kurang lebih mental health itu adalah terfokus sama perbuatan, pikiran, dan juga hati kita. Untuk semua, saya mohon kita lebih terbuka dan juga lebih mengerti bahwa orang yang merasa gelisah atau cemas itu bukan hal yang salah, itu adalah hal yang wajar. Justru kita harus mendengarkan dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik kepada orang yang sudah mengalami tingkat gejala kesehatan mental. Kalau sudah lebih parah, silahkan berkonsultasi mungkin kalau misalnya di desa bisa ke Pak Ustadz atau enggak ke ahli-ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Sekian dari saya dan David. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada David. Ya, mungkin yang terakhir adalah buat adik-adik ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak, dari semua yang kita jelaskan, kesehatan itu merupakan aspek yang penting ya di kehidupan kita. Jadi tidak dapat dipungkiri jika kita tidak sehat akan mempengaruhi setiap aspek seperti ekonomi ataupun sosial dan lain-lain. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan secara dini untuk menghindari kita terkena penyakit, karena itu merupakan hal yang paling utama dibanding jika kita sudah terkena penyakit, kita berusaha untuk mengobati penyakit tersebut akan sembuh. Jadi buat warga-warga semua, semoga tetap jaga kesehatannya dan juga baik itu kesehatan fisik dan mental, dan tetap juga peduli untuk kesehatan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat sekitar. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tuh. Oh.